Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kosma Sari Gunawartasoid selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Indonesia (UKI). Izinkan saya untuk memaparkan hasil presentasi saya ini mengenai kebijakan fiskal. Perkenalkan, nama saya Iswandra Elkana dengan NIM 183115531. Asal mula kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tumbuh dari ide-ide John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris pada akhir 800-an hingga 900-an, yang menyatakan bahwa pemerintah harus dapat menggunakan pengaruhnya terhadap ekonomi untuk menyeimbangkan fase ekspansi dan kontraksi dari siklus bisnis. Kebijakan fiskal mulai dikenal pada 1930 sebelum 30-an pengeluaran pemerintah sebagai alat pembiayaan kegiatan pemerintah. Pajak hanya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara. Depresi melanda perekonomian di Asia dan dunia. Kebijakan moneter yang biasa dianjurkan untuk merangsang kegiatan individu atau sektor swasta menjadi kurang ampuh pada masa depresi di mana pengangguran dan deflasi terjadi. Keynes menerbitkan bukunya yang berjudul The General Theory of Development, Interest and Money. Buku ini merupakan dasar dari perkembangan teori kebijakan fiskal. Peranan pemerintah menjadi sangat penting sejak saat itu. Menegaskan bahwa ketika ada aktivitas rendah dalam perekonomian, pemerintah harus memiliki defisit anggaran. Kebalikannya, selama masa aktivitas tinggi dalam perekonomian, anggaran harus surplus. Definisi kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan dalam bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya itu tersebut terletak pada instrumen kebijakan yang diterapkannya, yaitu dalam kebijakan moneter pemerintah yang mengandalkan jumlah uang yang beredar. Sedangkan dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Latar belakang kebijakan fiskal. Latar belakangnya di dalam perekonomian seperti yang pertama, semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua, kegagalan kebijakan moneter menangani ketidakstabilan ekonomi terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Yang ketiga, pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang mendominasi perekonomian. Kebijakan fiskal menurut para ahli. Yang pertama, sebuah kata yang dirujuk dari bahasa Latin, fiscus, yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama di zaman Romawi kuno. Sedangkan menurut KBBI mengartikan fiskal sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. Kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh John Maynard Keynes asal Inggris pada tahun 1883 berdasarkan menurut pendapat John Maynard Keynes tersebut, kebijakan fiskal dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak. Yang ketiga, menurut Haryadi, menyatakan kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang keempat, menurut Jane, instrumen yang digunakan untuk kebijakan fiskal ini yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak.
Menyatakan pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah yang diatur oleh undang-undang untuk pembiayaan umum dari pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah dan tidak mengandung unsur imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak. Menurut Rick J. Wilson dalam Suparmoko, kebijakan fiskal merupakan semua tindakan atau usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui pengawasan pemerintah terhadap sumber-sumber ekonomi dengan menggunakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan-perusahaan. Jadi inti dari kebijakan fiskal itu sendiri ialah sebagai upaya pengelolaan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan begitu, tujuan dari strategi ini dapat tercapai sesuai dengan harapan, sehingga tersedianya fasilitas publik dan pelayanan kesehatan yang mumpuni. Macam-macam dari kebijakan fiskal dibedakan menjadi 4 macam. Seperti yang pertama itu pembiayaan fungsional. Kebijakan fiskal ini adalah AP Learner dalam hal ini pengeluaran pemerintah dengan melihat akibat-akibat terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Di lain pihak, pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Sehingga pada saat ada pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Yang kedua itu pengelolaan anggaran. Pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan pembelajaran fungsional. Karena pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman ini dimaksudkan untuk pencapaian kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Dalam pendekatan ini, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja. Hal ini dengan stabilisasi anggaran, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja. Yang keempat ada anggaran belanja seimbang. Di dalam cara yang diberlakukan hal ini, anggaran yang disesuaikan dengan suatu keadaan. Tujuannya untuk tercapainya suatu anggaran yang berimbang dalam jangka yang panjang. Pembiayaan fungsional AP Learner. Yang pertama itu dalam pembiayaan fungsional. Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Yang kedua, pajak untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Yang ketiga, peningkatan pajak sama sekali tidak diperlukan dalam masa pengangguran. Yang keempat, pinjaman publik dan sebagai alat menekan inflasi. Yang kelima, pemerintah dan perpajakan dipertimbangkan sebagai suatu hal terpisah. Tujuan dari kebijakan fiskal itu seperti yang pertama mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya kebijakan fiskal ini, maka diharapkan masalah pengangguran dapat diatasi. Yang kedua itu untuk mempertahankan stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan dan lonjakan yang tinggi. Karena penurunan dan lonjakan harga pasar yang tinggi akan berakibat fatal bagi perekonomian negara. Yang ketiga itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal mutlak yang harus diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mencari sebuah inovasi baru yang mampu berkontribusi dalam kemajuan perekonomian negara.
Yang keempat, mendorong laju investasi. Karena investasi merupakan salah satu transaksi dalam dunia ekonomi yang memiliki prospek besar. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mendorong agar kegiatan investasi ini terus bertambah, agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan nasional dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu untuk mewujudkan keadilan sosial. Di sini ada instrumen kebijakan fiskal, yaitu sebagai anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja menggunakan perpaduan antara anggaran defisit dan anggaran surplus, yaitu dengan memadukan antara konsep pengeluaran yang lebih banyak daripada pemasukan, dan juga menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak daripada pengeluaran. Yang kedua ada pembiayaan fungsional. Kebijakan fiskal fokus pada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Kebijakan pembiayaan fungsional ini bertujuan untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dengan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Dalam kebijakan ini pula, pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkan atau diposisikan pada tempat yang berbeda. Yang ketiga ada anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan stimulus pada sebuah perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara mengupayakan pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunan lebih besar daripada pemasukan selama kurun waktu tertentu. Anggaran defisit dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu defisit konvensional, defisit moneter, defisit operasional, dan defisit primer. Yang keempat, ada anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini dilakukan ketika situasi ekonomi pada kondisi yang ekspansif serta overheating. Hal ini dilakukan untuk menurunkan tekanan dan desakan yang kian tinggi dari permintaan. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis yang dapat diartikan sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara dengan memperhatikan penggunaan biaya atau dana. Dalam kebijakan ini diusahakan untuk menekan pengeluaran negara dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan tentunya dengan biaya minimum namun bisa menghasilkan banyak hasil. Yang terakhir itu pengelolaan anggaran yang merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk menjaga sebuah kestabilan perekonomian negara. Cara yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan serta menggunakan hasil pajak atau sebagai modal dasarnya. Fungsi dari kebijakan fiskal sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara, yaitu sebagai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Di antaranya sebagai fungsi otoritas, yaitu ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua itu fungsi perencanaan, merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Yang kelima ada fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang terakhir ada fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Ada efektivitas kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri ada dua sifat. Yang pertama bersifat ekspansif, seperti menaikkan pengeluaran pemerintah
menurunkan pajak dengan tujuan mendorong pertumbuhan produksi DN dan mendorong impor. Yang kedua itu bersifat kontraktif, yaitu seperti menurunkan pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak dengan tujuan. Yang tiga, mengurangi produksi DN. Yang keempat, menurunkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir itu untuk menurunkan impor. Dasar pikiran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindakan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Umumnya, individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaannya menurun, dengan pemerintah sebaliknya, karena apabila pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka hal itu justru akan berakibat menyusahkan atau memperberat jalannya perekonomian. Karena menurunnya pengeluaran pemerintah akan berarti menurunnya pendapatan masyarakat. Dan menurunnya pendapatan masyarakat berarti akan menurunkan penerimaan pemerintah di kemudian hari. Yang ketiga, selain itu, dalam masa depresi banyak dana masyarakat yang menganggur, sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi investasi di sektor swasta lewat kenaikan tingkat bunga. Yang terakhir di sini ada peran dari kebijakan fiskal sendiri. Di Indonesia memiliki beberapa peranan yang harus dipenuhi, yaitu antara lain yang pertama menurunkan tingkat inflasi, yaitu penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Yang kedua itu meningkatkan produk domestik bruto. Hal ini dicapai untuk mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran atau meningkatkan transfer pemerintah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara, sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran. Yang keempat itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. Yang kelima ada meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Yang terakhir itu untuk menyejahterakan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan pengaturan utang sehingga masyarakat lebih sejahtera. Sekian dari pemaparan presentasi kebijakan fiskal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.